Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Star Channel. Di video ini saya coba akan memberitahukan beberapa pertanyaan, bahkan ratusan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pendaftar sekaligus juga yang mendapatkan SMS BLT UMKM atau Banpres BPOM dari Dinas Koperasi RI dari Bapak Teten Mas Duki. Nah, apa saja pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengusaha UMKM? Mungkin juga dari berbagai pertanyaan ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sama dengan yang ditanyakan oleh Sobat Star. Untuk itu, simak selengkapnya. Ini jawaban langsung dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang mewakili. Insya Allah pertanyaannya sama dengan beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh pengusaha UKM se-Indonesia. Jadi siapa tahu Anda menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan UMKM Anda atau Banpres UMKM Anda di pertanyaan-pertanyaan berikut ini sekaligus juga jawabannya. Dan untuk Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe Aku Star Channel. Anda bisa berlangganan informasi tentang bantuan dari pemerintah. Baik, saya mulai dari yang pertama. Ini adalah kolom pengaduan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Kebetulan saya berada di bawah Provinsi Jawa Timur. Pengaduan masyarakat. Jadi kalau Anda ingin mengeluhkan atau ada keluhan, kalau Anda ada keluhan tentang UMKM, Anda langsung sampaikan di sini. Sampaikan keluhan Anda. Ini klik, maka tulis nama Anda, alamat email, terus masukkan pesan dan masukkan captra atau verifikasi yang ada di tempat ini, terus kemudian kirim komentar. Pastikan masukkan pesan Anda di sini sudah diisi dengan permasalahan Anda. Tapi bagi Anda Sobat Star yang mungkin juga masih bertanya-tanya, bahkan juga puluhan pertanyaan yang ada di benak saudara, itu juga bisa langsung menyimak beberapa pertanyaan yang mungkin pertanyaan yang akan Anda ajukan itu sama dengan beberapa yang sudah menanyakan. Pada saat ini tanggal 23 Desember 2020. Ini pertanyaan dari Ahmad Yani. Mohon maaf ya, ini durasinya agak panjang, tapi saya yakin permasalahan Anda seputar ini juga. Ahmad Yani bertanya, kok tetangga saya sudah dapat sedangkan saya belum? Pas saya cek saya tidak terdaftar. Mohon untuk daftarkan saya, ini nomor NIK KTP saya, bla 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 bla. Mohon untuk diperbaiki. Kemudian admin menjawab dari Dinas UKM Provinsi Jawa Timur, mohon maaf, proses verifikasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI serta pihak perbankan. Jadi mengenai keputusan apakah seseorang pelaku UMKM berhak mendapatkan bantuan atau tidak adalah kewenangan kedua lembaga tersebut. Mudah-mudahan usulan saudara masih dalam proses verifikasi dan mendapat persetujuan untuk mendapat bantuan. Jika saudara lolos verifikasi akan dihubungi oleh pihak bank penyalur. Jadi mungkin ada pertanyaan yang sama. Jadi Anda tidak harus meletakkan di kolom ini nomor NIK, enggak. Daftarnya tetap di Dinas Koperasi Kabupaten Kota sesuai dengan domisili Anda. Terus kemudian Wahyu Agus Susilo ini menanyakan, Kak, mohon penjelasannya. Kemarin saya datang ke BRI terkait bantuan BPOM, tapi setelah di BRI ternyata penulisan NIK salah. Dan sudah saya urus dengan melampirkan surat keputusan dari desa bahwa orang tersebut satu orang tapi beda penulisan NIK. Tapi kok sampai sekarang belum berubah ya, padahal sudah 1 bulan lebih. Mohon penjelasannya, terima kasih. Admin kemudian menjawab,
Silahkan mendatangi lembaga pengusul saudara untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Tunjukkan bukti ada ketidaksesuaian NIK dengan nama. Untuk dibantu oleh lembaga pengusul saudara menyampaikan perbaikan biodata ke Kementerian Koperasi dan pihak perbankan sebagai lembaga verifikator dan penyalur BPOM. Nah, jelas kan? Kemudian dari Sutikno, Assalamualaikum, kenapa nama saya nggak terdaftar di BPOM padahal aku punya usaha? Sama sekali nggak dapat bantuan tersebut. Kemudian admin menjawab, mohon maaf, proses verifikasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi UKM RI serta pihak perbankan. Jadi mengenai keputusan apakah seseorang pelaku UMKM berhak mendapatkan bantuan atau tidak adalah kewenangan kedua lembaga tersebut. Mudah-mudahan usulan saudara masih dalam proses verifikasi, sama dengan yang tadi. Yang berhak bank penyalur dan juga yang memverifikasi adalah Kemensos RI. Eko Wahyudi, nomor KTP-nya saya tutup. Assalamualaikum, Bapak, saya sudah punya usaha dan izin usaha yang jelas dan terdaftar, tidak ada cicilan di bank. Saya WNI dan rakyat biasa, bukan pegawai negeri. Ikut program BPOM, saya tidak terdaftar. Tolong dibantu Bapak. Nah, seperti yang tadi masih jawabannya, mudah-mudahan dipahami. Ada Nuryani bertanya, saya pengen dapat modal UMKM untuk tani. Bagaimana cara dapat UMKM? Tolong arahannya Bapak atau Ibu. Nah, kemudian admin menjawab, mohon maaf, pendaftaran Banpres UMKM sudah ditutup pada akhir November kemarin, Pak. Jadi untuk gelombang kedua kan sudah memang ditutup. Kemudian, Assalamualaikum Bapak, syarat-syarat yang saya ajukan sudah sesuai. Saya tidak punya pinjaman KUR. Saya punya usaha jelas, punya surat izin usaha dan terdaftar. Tapi kenapa saya belum mendapatkan pencairan dana UMKM? Dan setiap saya cek keterangannya tidak tercatat sebagai penerima BPOM. Terima kasih. Kemudian admin sama. Jadi yang berhak memutuskan UMKM berhak atau tidak masih lembaga penyalur dan juga Kementerian Koperasi. Nah, ini pertanyaan berbeda. Kemarin saya daftar online, tapi tidak disuruh mencantumkan nomor rekening. Ini gimana ya? Mohon pencerahannya. Kemudian dijawab, yang terpenting saudara atau saudari sudah mencantumkan nomor telepon atau HP yang bisa dihubungi. Nah, ini banyak bertanya juga di Sobat Star. Karena proses pemberitahuan mengenai lolosnya saudara atau saudari dalam proses verifikasi adalah dihubungi melalui nomor telepon atau HP yang dicantumkan pada waktu pendaftaran. Nah, jadi buat saudara-saudara Sobat Star yang memiliki permasalahan yang sama, sudah daftar online tapi tidak disuruh mencantumkan nomor rekening. Nah, itu sudah jawabannya. Terus kemudian Mirena Ayu Kesaria, saya mau menanyakan, Banpres UMKM saya kok belum cair ya? Padahal sudah menyerahkan berkas-berkas. Tapi kok katanya rekening saya sudah ada, tapi nggak ada ATM-nya. Mohon bantuannya, terima kasih. Nah, kemudian dijawab oleh kementerian, jika sudah masuk ke rekening tapi belum bisa diambil, bisa ditanyakan ke bank penyalur yang menghubungi saudara tadi. Karena teknis penyaluran BPOM menjadi kewenangan bank penyalur sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani teknis pencairan BPOM. Jadi, buat saudara yang memang syarat-syaratnya sudah lengkap, jadi Anda lebih baik koordinasi dengan bank penyalur. Bank penyalur, Bank Himbara, misalnya BRI, BNI, dan Syariah Mandiri. Itu yang harus Anda, karena rekening kan sudah, saldo kan sudah masuk ke rekening, tapi belum dicairkan. Nah, itu jawaban dan solusinya. Kemudian, uswatun hasanah.
Ini pada tanggal 22 Desember 2020 yang bertanya. Selamat sore, saya mau nanya. Saya mengajukan bantuan BPOM 2,4 juta di tanggal 2 Desember 2020. Ada dana masuk ke rekening saya 2,4 juta. Saya nasabah BRI, tapi saya cek melalui e-form BRI, nama saya masih belum terdaftar. Saya sudah mendatangi Bank BRI, pihak BRI menyuruh saya menunggu sampai nama terdaftar di e-form BRI, mohon pencerahannya. Nah, ini jawabannya. Jika saudari sudah menanyakan ke Bank BRI dan ada petunjuk dari mereka seperti itu, diikuti saja. Karena Bank BRI adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani teknis penyaluran BPOM. Harap menanyakan lagi ke Bank BRI jika dirasa terlalu lama belum ada informasi. Jadi terus komunikasikan dengan Bank BRI atau bank penyalur bagi yang merasakan atau yang sudah melengkapi persyaratan atau yang sudah mendapatkan SMS info dari BRI. Ini penting. Jadi biar tidak hangus, karena kalau lewat dari 3 bulan dana saudara tidak diambil maka akan hangus. Itu percuma juga. Nah, ini penting bagi saudara untuk selalu koordinasi atau menanyakan, sering-seringlah cek ke bank, siapa tahu dana 2,4 juta tersebut sudah cair. Dari Aris Nadianto, maaf, saya mau nanya, saya sudah 3 bulan daftar tapi sampai saat ini tidak diinput. Sedangkan yang baru daftar memiliki aset dan mampulah terdaftar. Saya belum pernah mendapatkan dana apapun sampai saat ini. Apakah saya masih bisa mengajukan ulang untuk saat ini? Nah, kemudian dijawab oleh admin, mohon maaf, pendaftaran Banpres UMKM sudah ditutup pada akhir November kemarin. Proses verifikasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Ini jawabannya sama. Jadi dari kementerian selaku yang punya wewenang atau keputusan serta pihak bank penyalur. Masalah pendaftarannya untuk sahabat-sahabat STAR sudah diinformasikan sudah saya berikan di video-video sebelumnya bahwa bank itu bank sudah menutup pendaftaran online-nya pada akhir November yang kemarin. Jadi buat sobat-sobat STAR semuanya, mohon bersabar dan sering-seringlah berkoordinasi dengan bank penyalur. Itu yang paling penting. Jadi kalau Anda punya pertanyaan yang lain, ini banyak loh sebenarnya pertanyaan. Kalau Anda punya pertanyaan yang lain, nggak apa-apa, tanyakan di kolom komentar ini atau langsung ke dinas provinsi Anda masing-masing, ya. Kemudian Marianti bertanya, nomor NIK ketika dimasukkan ke link BRI untuk UMKM ternyata nama orang lain. Nah, ini banyak yang tanya ya. Jadi ada yang nomor NIK-nya dimasukkan, nomor NIK sendiri dimasukkan ternyata dapat tapi namanya orang lain. Ada yang kemudian nama tetangganya, nama sahabatnya, nama temannya, padahal NIK-nya NIK saya. Nah, ini yang membingungkan, banyak yang bertanya ini. Terus kemudian bagaimana jawabannya, solusinya? Silahkan mendatangi lembaga pengusul saudari untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Tunjukkan bukti ada ketidaksesuaian NIK dengan nama. Untuk dibantu oleh lembaga pengusul saudari menyampaikan perbaikan biodata ke Kementerian Koperasi dan pihak perbankan sebagai lembaga verifikator dan penyalur BPOM. Jadi buat Sobat STAR, kalau menemukan yang seperti ini penting juga. Ada yang bertanya ke saya,
terdaftar juga tapi atas nama suami, padahal niknya ini dibuktikan juga bahwa yang bernama ini orangnya dan nomor niknya ini bisa dibuktikan dengan datang ke kelurahan atau ke kantor desa sebagai pembuat keterangan atau langsung ke dinas Dukcapil agar lebih kokoh keterangannya. Baru nanti mendatangi lembaga pengusul, dinas koperasi dan juga bank untuk disinkronkan sesuai dengan nik dan nama saudara yang sesungguhnya, ya. Nah, ini juga banyak dialami dari Syaifullah. Pak, Bu, saya nerima notifikasi dari Bank BRI dari 2 Desember 2020 dan saya cek di link e-form BRI juga terdaftar. Terus saya cek lagi beberapa hari kemudian jadi nggak terdaftar. Gimana itu? Sedangkan buku tabungan udah ada bukti 2,4 juta masuk, tapi belum bisa cair. Saya tanya ke bank, nggak ada kejelasan. Ini paling banyak ini ditanyakan, ya. Jadi ada namanya, terus kemudian dicek lagi tiba-tiba hilang. Bingung ini, bener-bener luar biasa. Tapi ini real ya dari dinas koperasi yang menjawab. Admin bagaimana jawabannya? Tetap saudara coba tanyakan ke Bank BRI sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menangani teknis penyaluran BPOM, sambil menunjukkan notifikasi atau bukti yang menunjukkan bahwa saudara lolos verifikasi untuk menerima BPOM. Jadi, Anda ketika cek di e-form BRI nama Anda yang sudah terdaftar itu di screenshot. Kalau SMS yang Anda terima di handphone atau HP atau akun Android Anda, maka tunjukkan SMS itu dan bahwa SMS itu masuk ke nomor saudara. Itu juga sebagai bukti dan tunjukkan kepada Bank BRI kalau Anda mendapatkan informasi itu di Bank BRI atau di e-form BRI. Jadi nanti akan dibimbing oleh Bank BRI bagaimana teknisnya, nanti ikuti saja. Terus kemudian sama ini pertanyaannya. Dan Asri, selamat sore adik, saya tercatat. Jadi adiknya tercatat sebagai penerima bantuan BPOM. Tapi setelah dibawa ke bank, rekening yang tertera di web atas nama adik tidak ada saldonya. Lalu bagaimana cara mengurusnya? Pihak bank juga bingung. Terima kasih. Nah, ada adiknya yang terdaftar sebagai penerima BPOM. Ini. Dan terus kemudian dibawa ke bank, tapi saldo di rekeningnya tidak ada. Lalu bagaimana mengurusnya? Pihak bank juga bingung. Nah, admin menjawab, proses pencairan menjadi tanggung jawab pihak perbankan. Harusnya pihak perbankan yang bisa menyelesaikan, karena kewenangan Dinas Koperasi dan UKM kabupaten atau kota hanya membantu pendaftaran usulan nama-nama calon penerima BPOM. Sangat jelas ya jawabannya, bahwa Dinas Koperasi dan UKM kabupaten atau kota hanya membantu pendaftaran nama-nama saja yang akan diusulkan penerimanya. Selanjutnya dipasrahkan ke bank penyalur atau bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, kemudian dari Koyun Ummah mau tanya, berapa lama waktu untuk verifikasi data? Saya sudah mengajukan BPOM dari bulan Oktober 2020, tapi sampai sekarang belum dihubungi juga. Apakah pengajuan saya sudah gagal? Nah, jawabannya masih sama ya. Jadi verifikasi data itu dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan pihak perbankan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan adalah kewenangan kedua lembaga tersebut.
Jadi tetap kewenangannya entah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang penting Anda harus menunggu. Harus menunggu. Kalau memang nantinya Anda lolos verifikasi dan diterima, saya yakin Anda akan ada di e-form BRI atau SMS info dari bank penyalur. Jadi jangan khawatir, walaupun sudah lama, mungkin verifikasinya memang membutuhkan waktu yang agak lama. Terus kemudian, selamat malam. Pertanyaan dari Sri Yatun. Di sini saya ingin bertanya, di e-form BRI, NIK saya terdaftar sebagai penerima dana BPUMN atas nama orang lain. Apakah saya masih bisa mencairkan dana tersebut? Jawabannya seperti yang tadi. Jadi bagi Anda kalau men-skip video saya dari berbagai pertanyaan ini, tolong tonton, saya sudah jawab dan juga solusinya di awal ya. Terus kemudian Kuat Wiono, admin mohon infonya. Disko Perindak daerah salah input NIK atau nomor induk kependudukan KTP. Jadi yang keluar NIK orang lain, tapi nama saya. Sama juga tadi sudah saya jawab ya. Jadi NIK-nya terdaftar tapi namanya orang lain. Ini sudah, kalau Anda skip jangan lupa geser ke depan, ada pertanyaan yang seperti itu. Banyak pertanyaan yang seperti ini yang sama mengalami se-Indonesia loh. Ya bukan hanya satu kabupaten atau provinsi. Jadi sama. Ini juga pertanyaan dari Mas Riyadi. Sama pertanyaannya. Rekeningnya beda dengan rekening istri saya. Apa dalam satu keluarga cuma dapat satu? Mohon infonya. Nah, sekali lagi, kalau Anda dalam satu keluarga, terus kemudian sama-sama mendapatkan notifikasi SMS dari bank penyalur, ataupun juga dicek di e-form BRI sama-sama dapat. Mohon maaf, proses verifikasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI serta pihak perbankan. Jadi mengenai keputusan apakah seorang pelaku UMKM berhak mendapatkan bantuan atau tidak adalah kewenangan kedua lembaga tersebut. Jika dalam satu keluarga ada 2 bentuk usaha yang berbeda, maka kemungkinan bisa mendapatkan 2 paket bantuan. Tetapi jika hanya ada 1 bentuk usaha, maka harusnya hanya bisa mendapatkan 1 paket bantuan. Ada tetangga saya, ini real, ada tetangga saya suami istri dapat bantuan BPUMN karena memang jenis usahanya berbeda. Artinya suaminya punya usaha, istrinya juga punya usaha. Terus kemudian Puji Karyati, saya mau bertanya, saya sudah mengajukan pertanyaan bantuan UMKM secara offline dari Pak RT kampung saya. Lalu didata dan suruh mengisi formulir dari 3 bulan yang lalu. Tapi belum ada info. Katanya saya cek nama bukan bagian penerima. Itu bagaimana ya? Mohon dijelaskan biar saya nggak bingung. Ada yang daftar ke RT RW bahkan diminta datanya. Misalnya KTP-nya, terus kemudian izin usahanya diminta oleh RT ataupun kepala dusun, pamong, atau Pak Kades atau Pak Lurah yang minta. Kemudian admin menjawab, mohon maaf proses verifikasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Ya mungkin Pak Kades ataupun Pak RT itu hanya mengusulkan ke dinas koperasi setempat, artinya membantu. Apakah seorang pelaku UMKM berhak mendapatkan bantuan atau tidak adalah kewenangan kedua lembaga tersebut, jadi pihak perbankan. Mudah-mudahan usulan saudara masih dalam proses verifikasi dan mendapat persetujuan untuk mendapat bantuan. Jika saudara lolos verifikasi akan dihubungi oleh bank penyalur. Nah, sama dari Fitriani terdaftar penerima BPUMN sesuai tapi nama tidak sama. Sama ya. Terus kemudian saya buka selanjutnya pengaduan nomor 3. Ini pertanyaan beda ini. Dari Jumino.
Ini tanggal 21. Masih banyak ratusan bahkan ribuan pertanyaan yang ada di sini. Agak panjang dikit gak apa-apa, yang penting Anda puas karena mendapatkan jawaban langsung dari Dinas Koperasi selaku perwakilan dari juru bicara Menteri Koperasi RI. Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang perlu saya tanyakan perihal bantuan yang melalui PNN Mekar di daerah Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Ibu saya bernama Jumiem. Dari bulan Oktober katanya dapat banpres PNN Mekar. Tapi kenapa sampai sekarang ibu saya belum dapat buku tabungannya? Dan saya tanyakan ke pihak Mekar menjawab periode 2. Padahal petugas yang awal katanya positif dapat di periode 1. Dan masalah pencairan dan pembukaan blokir rekening ini dari pihak PNN Mekar atau BNI. Mohon jawab dan kasih penjelasan yang benar. Dan yang sudah dapat buku tabungan kenapa sampai sekarang belum cair-cair juga? Nah, kemudian dijawab, baik Pak, terima kasih untuk kunjungannya ke website dinas kami. Terkait permasalahan yang Bapak alami, akan coba kami komunikasikan dengan lembaga Mekar. Nah, ini masukan yang baik. Jadi Anda tidak ada salahnya mau bertanya di sini, ya. Makanya jangan lupa untuk like dan subscribe terus Aku Star Channel. Mau tanya Pak, NIK KTP saya cek di IPOM BRI masuk sebagai penerima BBM, tapi data penerima bukan data saya. Sudah saya jawab, yang di skip mohon tonton di sebelumnya pertanyaannya yang sama. Min, saya mau tanya masalah bantuan BBM. NIK punya ibu ketika saya cek di IPOM BRI terdaftar sebagai penerima bantuan BBM. Cuma ketika saya konfirmasi ke Bank BRI ternyata nama yang di KTP itu ketuker sama nama ayah dan akhirnya bantuan gak bisa dicairkan. Disuruh nunggu 1-2 minggu untuk proses penukaran nama. Tapi ini udah hampir 1 bulan setiap saya ke pihak bank buat cek ke CS gak pernah bisa masuk, selalu stop satpam dan bilang disuruh nunggu telepon dari pihak bank. Bagaimana ini Min? Harap bersabar dulu ya Pak, karena data yang diverifikasi oleh Kementerian Koperasi dan pihak perbankan cukup banyak. Jadi sabar karena memang banyak yang diverifikasi. Sambil menunggu dihubungi oleh pihak Bank BRI, silakan juga coba mendatangi lembaga pengusul orang tuanya untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Misalnya ke Dinas Koperasi, Anda coba komunikasi, tunjukkan bukti ada ketidaksamaan nomor NIK dengan nama penerima untuk dibantu oleh lembaga pengusul orang tuanya menyampaikan perbaikan biodata ke Kementerian Koperasi dan pihak perbankan sebagai penerima usulan terdaftar dan verifikasi. Nah, cara mendaftar BLT UMKM secara online bagaimana? Terima kasih. Mohon maaf, pendaftaran BLT UMKM sudah ditutup pada akhir November kemarin. Nah, dari Elsa, hai selamat pagi Min, saya mau bertanya, kenapa ya ibu saya tidak dapat bantuan UMKM padahal jelas sekali ibu saya punya usaha warung, sedangkan tetangga yang lain dapat. Nggak tepat sasaran banget kayaknya ya. Kemudian admin menjawab, mohon maaf, proses verifikasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi sama dengan beberapa pertanyaan. Artinya Dinas Koperasi kabupaten atau daerah atau kota hanya sebagai pengusul saja, ya, hanya pengusul saja. Terus Dian Padmawati, selamat siang. Saya mau tanya, ibu saya dapat banpres UMKM pada bulan Oktober dan sudah melakukan verifikasi di Bank BRI terdekat. Selama 2 bulan belum ada panggilan dari bank tersebut untuk pembuatan ATM. Waktu saya cek ke Bank BRI memang betul NIK ibu saya mendapatkan banpres, akan tetapi nama penerima yang ada di Bank BRI bukan nama ibu saya, melainkan nama usahanya. Saya harus bagaimana? Jadi ada yang mendapatkan notif dan cek di online-nya di IPOM BRI ada, tapi namanya nama usahanya. Contoh Barokah misalnya,
eh, usaha rumahan, kerupuk singkong misalnya. Nah, bagaimana jawaban admin? Silahkan mendatangi lembaga pengusul saudari untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Tunjukkan bukti ada ketidaksesuaian NIK dengan nama penerima untuk dibantu oleh lembaga pengusul. Saudari menyampaikan perbaikan biodata ke Kementerian Koperasi dan pihak perbankan sebagai lembaga penerima usulan pendaftaran dan verifikator. Udah lama daftar UMKM BPOM sampai sekarang tak kunjung terdaftar di IPOM BRI. Padahal usahanya jelas, ada pasar kota. Bukan saya aja, banyak teman saya yang mengalami seperti saya. Dari Suaidi Ahmad. Jawabannya, mohon maaf, verifikasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Memang sama seperti itu. Assalamualaikum Pak, mau tanya bantuan dari pemerintah tentang program BPOM untuk tidak sesuai jalur ya Pak. Apa benar-benar pedagang tidak dapat sedangkan yang tidak berdagang dapat bantuan? Nah, sekali lagi mohon maaf dengan ketidaknyamanannya Bu. Terima kasih masukannya, menjadi bahan evaluasi ke depannya supaya lebih baik dalam proses pemberikan bantuan. Wajib itu, wajib. Mungkin sementara ini karena ini bahkan ribuan pertanyaan, tapi dari beberapa pertanyaan yang sudah saya bahas sudah mewakili dari beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh penerima BLT UMKM. Untuk itu jangan lupa untuk like dan subscribe Aku Star Channel dan pastikan aktifkan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi informasi terbaru tentang BLT UMKM. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.